سيدنا محمد نورك ساري ومجدك الجاري واجمعنا في كل أكواننا وعلى آله وصحبه يا نور يا نور يا نور. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik, memberikan kita nikmat Islam dan iman, memberikan kita kekuatan dan kesehatan untuk kembali berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah, tempat yang insya Allah penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang insya Allah penuh rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita tuturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada keturunan beliau, dan kepada mereka yang mengikuti jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hormati hadirat wal hadirin, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiyah, Allah kuatkan kita untuk senantiasa istiqamah menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Bu-ibu, hari ini adalah hari pertama daripada bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan kemarin, ada yang mengatakan hari ini. Tapi kalau misalnya dari keputusan dari NU itu hari ini, isbatnya hari ini. Yang penting, bagaimana kita menghadapi bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hati kita, bagaimana keadaan kita, bagaimana ibadah kita menghadapi bulan yang sangat mulia ini. Kenapa mulia? Karena di situ dilahirkan Nabi besar Muhammad. Dilahirkan orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilahirkan orang yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang dilahirkan, orang mendengar ceritanya ini sudah jatuh cinta. Kita semuanya mudahan bisa melihat Nabi secepatnya, tetapi tidak semuanya bisa melihat Nabi. Mungkin ada yang belum pernah, tetapi kita mendengar bagaimana ceritanya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, semuanya kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka di bulan inilah Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan. Bu-ibu, mungkin semuanya sudah tahu, cuma kita mengingat kembali, bagaimana cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Temanya tadi disebut dengan tentang Maulid. Maulid itu apa sih artinya? Maulid adalah perayaan kelahiran Nabi. Maka kita ceritakan sedikit sejarah tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, beliau lahir tahun 571 Masehi. Lahir 571 Masehi. Tetapi Nabi Isa alaihi salam yang hidup sebelum Nabi 600 tahun sudah mengabarkan kalau ada Nabi Muhammad akan lahir. Mana dalilnya? Ada disebut dalam Al-Quran. Allah firman dalam Qurannya, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa mengabarkan, memberikan kabar gembira kepada umatnya. Apa kabar gembiranya? Berikanlah kabar gembira. Dengan siapa? Dengan seorang Rasul. Artinya kabar gembira untuk umat Nabi Isa. Bukan cuma umat Nabi Muhammad saja, ada kegembiraan umat setelah Nabi Isa. Siapa? Nabi Muhammad. Ya'ti min ba'di, akan datang setelahku. Siapa namanya? Namanya Ahmad. Mungkin kita sebagian tahu kalau nama Ahmad itu nama Nabi Muhammad di langit.
Ya, Nabi Muhammad itu namanya di langit namanya Ahmad. Jadi Nabi Muhammad sebelum dilahirkan, ya, masyhur atau terkenal namanya dengan nama Ahmad. Di sini kita bisa lihat bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Bu, kalau kita ya bahagia dengan kelahiran, kira-kira setelah lahir apa sebelum lahir? Pasti setelah lahir. Misalnya ada orang berkata, alhamdulillah aku bahagia anakku lahir. Yang berkata, yang ngomong belum nikah, belum dewasa, kira-kira masuk akal ada? Nah, artinya nih kanakan masih halus, bahagia anaknya lahir. Lahirnya kapan? Mungkin 20 tahun lagi. Ya, kada masuk akal. Tapi ini kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ya, 600 tahun sebelumnya orang sudah memberi kabar bahagia bahwa Nabi Muhammad akan lahir. Ya, pasti kayak itu. Misalnya lagi, ya contohnya tadi itu sama, anak belum lahir, orangnya masih halus, tetapi sudah bahagia. Kadang-kadang kan masuk akal, tetapi ini adalah kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, Nabi Muhammad lahir yang kita kenal sebagai tahun apa? Tahun gajah. Ya, itu adalah kebiasaan orang Arab untuk mengingat suatu kejadian di tahun itu disebut dengan kejadiannya. Karena apa? Di tahun Nabi lahir, ya di tahunnya Nabi lahir bertepatan dengan tahunnya rombongan Abraha. Ya, rombongan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, dengan apa rombongan Abraha itu datang? Dengan binatang yang sangat kuat. Ya, yang mungkin kita pikir kalau cuma dipanah tidak akan gugur. Apa? Namanya gajah. Ya, kalau mungkin pasukan Abraha datang dengan kuda, mungkin kalau dipedang atau dipanah akan gugur. Tetapi gajah yang sangat besar dan sangat kuat, ya, Abraha datang dengan gajahnya, yakin kalau ia bisa menghancurkan Ka'bah, tapi apa? Allah berkehendak lain. Dengan sebentar Allah menurunkan batu, dengan burung ababil itu menurunkan batu yang berapi sampai semua pasukan Abraha itu gugur. Bahkan dikatakan di riwayat ada satu orang dari pasukan Abraha itu yang selamat, yang selamat daripada batu di hari itu. Kemudian satu pasukan ini karena tahu sudah pasukan Abraha, sudah tahu pasukan Abraha ini jatuh semuanya, pulang ke Yaman. Karena apa? Pasukan sudah kalah. Pasukan sudah kalah, mereka pulang ke Yaman. Satu orang ini pulang ke Yaman untuk apa? Untuk mengabari kalau sebenarnya pasukan Abraha sudah mati semuanya. Kemudian akhirnya orang itu sampai ke negerinya, ke Yaman. Sampai orang itu mengkabarkan kalau bahwasanya pasukan Abraha telah gugur. Ketika orang itu telah selesai mengabarkan bahwasanya pasukan Abraha telah gugur, mati orang itu kena batunya. Artinya semuanya diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membalas bahwa orang yang ingin menghancurkan Ka'bah itu. Kemudian bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada suatu kejadian, suatu kejadian yang sangat banyak diingat atau banyak diambil oleh ahli sejarah, bertepatan dengan miladnya atau lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu api, satu api di negara Persia yang disembah oleh kaum tersebut. Dengan lahirnya Nabi, mati api tersebut. Api itu apa? Api adalah api yang disembah oleh yang namanya kaum Majusi. Kaum Majusi ini adalah mereka penyembah api. Mereka menyembah api karena apinya abadi. Apinya sudah 1000 tahun lebih, tidak pernah mati. Tapi datangnya Nabi Muhammad, dengan lahirnya Nabi Muhammad, api itu telah mati. Dengan hikmahnya, dengan keagungan Nabi Muhammad, api itu mati sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi cerita yang menarik. Kita pernah dengar cerita yang menarik sebelum lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum atau ketika
kawinnya atau nikahnya orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, orang tua Nabi Abdullah dan ibunya adalah Aminah. Ya, karena abahnya Nabi atau ayahnya Nabi Abdullah ini membawa sirnya Nabi dari Nabi Adam, Nabi ini sampai turun ke Abdullah. Sirnya Nabi atau apa nama bahasanya, buih-buihnya Nabi itu ada dalam diri Abdullah. Ya, saking agungnya buihnya atau sirnya Nabi, rahasia Nabi dalam diri Abdullah ini, ayahnya Nabi Abdullah memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Ya, memiliki haibah, wibawa, memiliki kegantengan yang sangat luar biasa. Ya, banyak perempuan yang ingin meminang Sayyidina Abdullah, abahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian suatu hari, ya, tersebar kabar bahwa Abdullah ini telah menikah dengan ibunya Nabi yang bernama Aminah. Ya, yang bernama Aminah. Maka perempuan di Mekah pada hari itu, ya, perempuan Mekah di hari itu yang masih bujang-bujang galau berataan. Ini memang ada riwayatnya galau, bahkan Allahu a'lam dikatakan saking galaunya ada yang meninggal. Karena apa? Karena ada sirnya Nabi Muhammad dalam diri Sayyidina Abdullah itu, daripada ayahnya Nabi itu. Nih, itu daripada cerita yang menarik. Bahkan itu galau berataan, bujang-bujang galau, ada yang sakit sampai meninggal. Karena sakit hati tidak bisa meminang abahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian salah satu juga daripada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahir apa? Dikatakan dalam Maulid Al-Habsyi, ya, Maulid yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Waqad warada anahu dan maqtulan asurrah, katanya beliau dalam Maulid Habsyi itu. Diriwayatkan sesungguhnya, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir dalam keadaan apa? Lahir dalam keadaan sudah berkhitan. Ya, artinya Allah menyiapkan ini bayi spesial, bukan bayi sembarangan. Yang pertama sudah berkhitan, yang kedua apa? Sudah terpotong tali pusarnya. Ya, maqtu asurrah. Ini bukan bayi sembarangan, bayi yang spesial. Kemudian setelah maqtu asurrah, makhulan, matanya sudah ada celaknya. Ya, daripada kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ini bukan bayi sembarangan. Ini adalah bayi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, setelah beliau lahir, bagaimana beliau itu, ya, kita tahu semuanya bagaimana Nabi ketika umur kandungan 2 bulan ayahnya meninggal. Beliau lahir di dunia tanpa ada seorang yang namanya ayah. Ya, setelah ayahnya meninggal, dirawat oleh ibunya sampai umur 4 tahun. Ya, kemudian ibunya pernah suatu hari ingin ziarah ke kuburan ayahnya, ya, di daerah keluarga ayahnya. Ibu Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Aminah, sakit. Ya, ketika sakit ingin berziarah bepergian, qadarullah, ya, Sayyidah Aminah meninggal di jalan. Di tempat di kerabat ayahnya di daerah Abwa namanya. Ada namanya itu daerah Abwa. Kemudian Nabi diantar lagi ke Madinah oleh khadam atau pembantu dari kerabat Nabi Muhammad SAW, diantar ke Mekah untuk diurus oleh siapa? Oleh kakeknya lagi. Ya, oleh kakeknya Abdul Muttalib. Ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW bukan anak sembarangan. Ya, Abdul Muttalib mempunyai banyak anak. Ya, mempunyai banyak cucu, banyak yang dibiayai oleh beliau. Tapi dengan datangnya Nabi banyak barokah. Ya, makanan selalu ada. Ya, terus kemudian hidup lancar, apa semuanya itu berkah dengan Nabi. Kemudian, ya, kita pernah dengar juga, kita dari pernah kita mendengar yang namanya Halimatu As-Sa'diyah.
Nah, siapa Halimatus Sa'diyah? Halimatus Sa'diyah adalah seseorang dari Badawi. Ya, Badawi itu adalah orang yang tinggal di pegunungan daerah Arab. Bahasa kita tuh daerah desanya. Ya, kebiasaan orang Arab pada zaman Nabi itu, orang perempuan Badawi, ya, pada waktu tertentu turun ke kota untuk mencari anak asuhan untuk disusui. Artinya dengan upah. Ya, dengan sembarangan, dengan upah. Dan kemudian, ya, pada suatu hari rombongan Halimatus Sa'diyah dengan namanya Bani Sa'id, namanya keturunan orang-orang Bani Sa'id, datang ke Mekah untuk mencari anak untuk disusui. Ya, untuk mencari anak untuk disusui supaya dapat upah, ya, supaya dapat upah dan kehidupan yang lebih bagus di desa, dikatakan seperti itu. Karena apa? Kalau dikatakan dalam hal sejarah, untuk hidup di kota di zaman itu di Mekah akan menjadi karakter yang lembek, artinya akan manja. Ya, makanya supaya karakter itu dihidupkan menjadi lelaki yang gentle atau kehidupan yang keras, yaitu harus dibawa ke daerah pegunungan. Akhir cerita, Halimatus Sa'diyah tidak mendapatkan anak yang bisa diupahi untuk disusui. Ya, karena semua rombongannya, perempuan-perempuan dari Bani Sa'id itu turun ke Mekah untuk apa? Untuk mencari upah disusui, mencari uang. Akhirnya Halimatus Sa'diyah tidak mendapatkan anak yang bisa disusui. Ya, yang bisa disusui dengan biaya. Kemudian ada yang menawarkan untuk membawa Nabi Muhammad SAW, tetapi tanpa ada namanya upah, karena Nabi bukan keluarga yang kaya. Ya. Akhir cerita, Halimatus Sa'diyah menyetujui. Dengan apa? Dengan membawa Nabi dengan tanpa upah. Ya, membawa Nabi tanpa upah. Kemudian Halimatus Sa'diyah balik ke daerahnya, daerah pegunungan. Ya, ketika Halimatus Sa'diyah menggendong Nabi, itu sudah mulai barokah apa yang dirasakan oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Apa barokah yang paling pertama? Halimatus Sa'diyah, ya, yang ulun sambat tadi itu, tidak dapat anak yang disusui, otomatis akan lambat dari rombongan. Ya, ketinggalan mungkin beberapa jam ketinggalan Halimatus Sa'diyah mencari anak. Tetapi berkat Nabi Muhammad SAW, Halimatus Sa'diyah sampai di luar pegunungan. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana Halimatus Sa'diyah merasakan barokahnya hidup dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan di sejarah itu, ya, Halimatus Sa'diyah, mohon maaf, air susunya kurang lancar. Ya, air susunya kurang lancar. Mungkin ibu-ibu mungkin paham masalah itu, orang kurang paham. Tetapi, ya, ketika menyusui Nabi Muhammad SAW, otomatis berkat Nabi Muhammad SAW susunya menjadi lancar kiri dan kanan. Ya, berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa sih hikmah kelahiran Nabi Muhammad SAW? Kenapa kelahiran Nabi itu, ya, kita rayakan setiap hari? Ya, Samarindanya alhamdulillah kita rayakan setiap hari. Kita adakan mungkin sehari ada yang 2, 3, 4 sampai 5 perayaan di Samarinda ini. Apa sih hikmahnya? Ya, kenapa sangat dimuliakan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa risalah atau misi, ya, atau dakwah yang tidak pernah Allah berikan satupun kepada nabi yang sebelumnya. Ya, kita tahu semua ayatnya, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, kita tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat. Ya. Untuk apa? Lil alamin, semesta alam semuanya. Ini yang buat beda, ya. Ini yang buat beda Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang lain. Kita ketahui Nabi Ibrahim, ya, diutus dengan kaum sendiri. Nabi ini diutus dengan kaumnya sendiri dan daerah yang sendiri. Bahkan dikatakan dalam satu zaman itu ada pernah 5 nabi. Dalam satu zaman ada pernah 5 nabi. Artinya apa? Ya, dalam satu zaman itu nabi masing-masing mempunyai misi dakwah dan di daerah masing-masing dan di kaum masing-masing.
Ya, kaum Lut itu satu zaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bersatu zaman dengan Nabi Ishak. Nabi Ishak sezaman dengan Nabi Ismail. Mereka satu zaman tetapi berbeda-beda kaumnya. Beda dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allah mengususkan Nabi Muhammad SAW untuk apa? Diutus seluruh alam dan sampai akhir kiamat. Makanya Nabi itu disebut dengan apa? Dengan khataman nabiyyin, dengan apa? Dengan penutup para nabi-nabi. Ya, bahkan kalau ditanya lagi sampai kapan Nabi itu dakwahnya berlaku, ya sampai akhir hari kiamat. Ya, karena dalam Quran itu wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ayat yang lain. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk manusia semuanya. Ya, manusia semuanya artinya sampai akhir kiamat Nabi Muhammad SAW dakwahnya masih berlaku untuk kita. Ya, sampai hari kiamat nanti dakwah Nabi tetap berlaku. Kemudian ini yang penting bagi kita ya. Kita bagaimana kita menjadikan sosok Nabi Muhammad SAW itu menjadi panutan kita. Ya, menjadi idola kita dunia akhirat. Ada ayat Al-Quran, Bu. Ada ayat Quran, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kata Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, katakan wahai Muhammad kepada kaummu, ya, jikalau engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, apa kuncinya supaya kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita? Fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, apa hasilnya? Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Ya, kita yang sudah mohon maaf, yang sudah berumur, ya, perbanyaklah melakukan ibadah dengan memperbanyak sunnah. Ya, memperbanyak sunnah dan jadikanlah Nabi Muhammad sebagai panutan dan patokan kita hidup. Karena apa? Kalau kita menjadikan Nabi Muhammad panutan, ya, tidak akan rugi dunia akhirat. Yang dunia aja, ya. Kita omongin masalah dunia, kita masalah rumah, bagaimana adat, ya, bagaimana adat kita di rumah. Nabi mengajarkan bagaimana kita masuk rumah dengan doanya. Bagaimana Nabi mengajarkan kita masuk, ya, kamar mandi atau WC dengan kaki kiri dengan doanya. Bagaimana kita bersosial dengan keluarga, itu semuanya sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian siapa lagi yang kita ambil sebagai panutan kecuali Nabi Muhammad SAW? Kemudian, ya, kalau kita sudah merasa sudah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, kemudian bawalah Nabi ke rumah. Ya, bagaimana membawa Nabi ke rumah? Ingatkan keluarga kita. Ya, ingatkan keluarga kita, anak cucu kita untuk tidak, ya, jangan sampai di hatinya mengidolakan selain Nabi Muhammad SAW. Di hatinya mempunyai panutan selain Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ya, takutnya kalau orang sudah mengidolakan selain Nabi Muhammad SAW, ya, bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan waliyadzubillah, karena idola bisa menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, ulun berpesan kepada kita ya sebagai orang tua, bawa Nabi ke rumah. Bagaimana caranya bawa Nabi ke rumah? Ya, bawa akhlaknya Nabi Muhammad ke rumah. Ajarkan kepada keluarga kita. Sekarang alhamdulillah, ya, kita di zaman ini, ya, kalau mau cari kitab nggak usah capek-capek, Bu. Buka HP, tinggal browsing bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau orang dulu mungkin harus cari tulisannya dulu, harus belajar dulu, harus datang dulu ke guru. Ya, sekarang alhamdulillah dia tinggal browsing atau buka YouTube. Ya, dengari bagaimana Nabi Muhammad SAW dengan keluarganya, bagaimana Nabi Muhammad SAW dengan tetangganya, bagaimana Nabi Muhammad SAW dengan sahabatnya.
Ya, itu semuanya penting untuk kita, ya, penting untuk kita jalani dan kita pahami. Inti Maulid itu sebenarnya setelah kita menceritakan, ya, bulan Maulid setelah menceritakan bagaimana keteladanan Nabi Muhammad SAW, yang kedua menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang ketiga apa? Bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mungkin ibu-ibu berkata, banyak hukum-hukum yang tidak disebut oleh Nabi Muhammad. Banyak, Bu, hukum-hukum yang disebut Nabi Muhammad tentang perempuan. Ya, atau misalnya pian karena dapat hukum itu kalau tidak dibawa sama Nabi atau dibawa istri Nabi yang bernama Sayyidah Aisyah. Ya, masalah-masalah perempuan itu ada khusus sendiri kitabnya. Tapi alhamdulillah sekarang coba pian browsing, ya, di Google atau di YouTube, fikih khusus perempuan itu ada semua. Ya, kalau kita baca sekarang, mungkin sekarang tidak sekali lewat aja, ya bisa lupa. Tapi kalau pian belajar sendiri di rumah dan pian pelajari bujur-bujur, pian fokus di bujur-bujur, insya Allah bisa. Ya, apa hak-haknya perempuan? Ya, apa hak-haknya kita sebagai istri kepada suami? Itu sangat penting, Bu. Itu semuanya telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kita harus menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan idola kita. Ya, intinya itu, jangan sampai anak cucu kita menjadikan orang selain Nabi menjadikan idola dan panutan. Ya, bahaya. Apalagi mohon maaf, Bu, dikatakan yang namanya al-um. Ya, al-um itu artinya ibu kan, umi itu al-um. Al-um madrasatul ula. Ibu itu, ya, bagi keluarga dan anak-anaknya adalah sekolah yang pertama. Madrasah al-ula, sekolah yang pertama sebelum sekolah TK, ya, atau SD, adalah seorang ibu. Yang sangat berpengaruh bagi anaknya di rumah itu adalah seorang ibu. Ya, itu tidak bisa dipungkiri dan memang semuanya mengatakan seperti itu. Maka kesempatan kita, Bu, untuk mendidik anak, ya, menanam ke dalam hatinya, halaunya, ya, tidak ada idola atau panutan yang patut kita idolakan selain Nabi Muhammad SAW. Tidak ada panutan, ya, atau idola yang patut kita idolakan, dipanutkan selain orang-orang yang memegang warisan Nabi Muhammad SAW. Pahamlah siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang mendapatkan atau memegang warisan Nabi Muhammad. Mereka adalah al-ulama. Ya, mereka adalah ulama. Bu, jangan pian kira ulama itu cuma laki-laki. Ada juga yang perempuan yang sekarang terkenal seperti Ustazah Halimah Al-Aidrus. Ya, kalau di zaman dulu itu, di zamannya Imam Syafi'i, ulama perempuan yang sangat terkenal adalah Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ini adalah cicitnya Nabi, ya, cucu kelima daripada atau keempat dari Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Nafisah adalah orang yang sangat terkenal pintarnya, ya, orang yang sangat pintar dengan terkenal waliyahnya, ya, artinya orang sangat liki dalam fikih, ya, orang yang sangat masya Allah dalam ibadahnya, itu adalah Sayyidah Nafisah. Kemudian, ya, zaman setelahnya lagi ada namanya Rabi'atul Adawiyah, ya, waliyah perempuan yang sangat terkenal adalah Rabi'atul Adawiyah, orang yang sangat kuat ibadahnya, ya. Siapa namanya? Rabi'atul Adawiyah. Kemudian di Hadramaut pun ada juga, ya, di Hadramaut pun ada juga ulama perempuan sangat terkenal. Siapa namanya? Syekhah Sultanah. Ya, Syekhah Sultanah termasuk ulama perempuan yang sangat terkenal di Hadramaut. Bahkan dikatakan beliau Syekhah Sultanah adalah Rabi'atul Adawiyahnya Mesir, Yaman. Ya, Rabi'atul Adawiyah itu ada di Mesir. Rabi'atul Adawiyahnya Yaman itu adalah Syekhah Sultanah. Kemudian, Bu, di bulan yang mulia ini, ya, hendaknya kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagai bahagianya kita menyambut, ya, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Orang yang bahagia, Bu, bahagia dengan
kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Ya, kita tahu namanya paman Nabi yang namanya Abu Lahab. Ya, paman Nabi yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab terkenal jahat dengan Nabi. Ya, terkenal jahat dengan Nabi. Kemudian Abu Lahab, ya, namanya keluarga. Abu Lahab juga manusia. Ya, ketika mendengar Nabi Muhammad lahir, ya, artinya nih keponakanku lahir. Ya, Nabi Muhammad, ketika Abu Lahab mendengar Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab menghadiahkan orang yang mengabari dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan kemerdekaan. Maksudnya apa? Orang yang mengabarkan Abu Lahab dengan kelahiran Nabi adalah budaknya Abu Lahab. Ya, budaknya Abu Lahab mengkabarkan bahwa Nabi Muhammad telah lahir. Wahai Abu Lahab, keponakanmu telah lahir. Apa yang dikatakan Abu Lahab? Aku bahagia dan engkau aku merdekakan. Nih, Abu Lahab hari itu bahagia dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian, ya, dikatakan dalam hadis, apa yang didapatkan oleh Abu Lahab? Apa balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan kegembiraan Abu Lahab tadi itu? Ya, apa balasannya? Allah Subhanahu Wa Taala, dengar, Allah Subhanahu Wa Taala meringankan azabnya Abu Lahab ketika hari Senin berkat apa? Berkat bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu orang kafir, ya, masuk neraka dengan nas, dengan ijma, artinya ulama semuanya mensepakati kalau Abu Lahab itu masuk neraka. Bagaimana kita, ya, bagaimana kita bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, kemudian kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masa Allah tidak akan balas dengan salawat kita? Masa Allah tidak akan balas dengan bahagia kita dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka dari itu, ya, bentuk bahagia kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyaklah salawat kepada Nabi. Kemudian, ya, kalau kita memperbanyak salawat kepada Nabi, apakah kita tidak akan dapat balasannya? Dapat. Ya, kita memperbanyak salawat kepada Nabi, kita akan mendapatkan balasannya. Bahkan dikatakan salawat itu, ya, salawat itu adalah syekhun ma'lahu syekh. Ya, syekh ma'la syekhun lahu. Salawat itu adalah guru. Ya, salawat adalah guru bagi orang yang tidak memiliki guru. Ya, ulun mendengar kata-kata ini pun kada paham apa maksudnya. Ya, sholawat yang bacaan itu bisa menjadi guru bagi orang tidak memiliki guru. Maksudnya apa? Ya, dengan kita membaca sholawat, dengan kita membaca sholawat itu akan menjadi guru kapan? Ya, ketika berkat sholawat kita bertemu dengan seorang guru. Ya, dengan berkat sholawat kita hadir berkumpul untuk bersolawat seperti hari ini, kita bertemu guru. Itu yang disebut sholawat adalah menjadi guru bagi orang yang tidak memiliki guru. Ya, berkat sholawat orang-orang itu akan dijalankan atau ditunjukkan kepada guru yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan diceritakan, ya, ada diceritakan oleh Imam Hasan Al-Basri, imam besar, ya, Basrah, Mesir juga. Diceritakan beliau itu Imam Hasan Al-Basri pada suatu hari ada seorang ibu-ibu yang anak perempuannya meninggal. Ya, seorang ibu yang anak perempuannya meninggal. Ya, mungkin kalau kita merasakan pasti sedih, semuanya pasti sedih. Kemudian ibu-ibu ini meminta amalan. Ya, meminta amalan kepada Imam Hasan Al-Basri, seorang alim besar, untuk apa? Untuk bisa bertemu anaknya di alam barzakh. Ya, saking cintanya kepada anaknya, saking rindunya kepada anaknya, meminta amalan kepada Imam Hasan Al-Basri. Kemudian, ya, dikatakan di kitab itu Imam Hasan Al-Basri, ya, memberikan amalan, tapi tidak dikatakan amalannya apa.
ya, memberikan amalan supaya ibu itu mengerjakan amalan supaya bisa ketemu anak itu dalam barzah. Akhirnya ibu itu ya melakukan amalan yang diberikan oleh Imam Hasan Al Basri. Ibu itu bertemu anaknya dalam alam barzah. Ya, bertemu anaknya dalam alam barzah. Tetapi keadaan anaknya sangat memprihatinkan. Ya, karena di alam barzah itu pakaian kita, keadaan kita itu tergantung bagaimana keadaan kita di dunia dan bagaimana orang menghadiahkan kepada kita. Akhirnya dilihat oleh seorang ibu, anaknya sangat memprihatinkan. Bajunya kotor, mukanya kusam, rambutnya berantakan, apa segalanya. Ya, kemudian setelah ketemu di alam barzah dengan anak itu, ibu itu melapor kepada Sayyidina Hasan Al Basri. Ya Imam Hasan, ya, aku sudah ketemu anakku, keadaan yang memprihatinkan gini. Kemudian Imam Hasan Al Basri adalah orang hebat, orang yang ngasih amalan pasti bisa mengamalkan apa yang diamalkan. Ya, akhir cerita Imam Hasan Al Basri bertemu orang itu, perempuan itu dalam alam barzah. Ya, anak perempuan itu, ya anak yang telah meninggal itu bertemu dalam alam barzah. Tetapi keadaannya beda. Ya, keadaannya beda. Tidak diceritakan seperti ibunya, keadaannya memprihatinkan, musuh apa semuanya. Pas ketemu Imam Hasan Al Basri, sudah bersih. Ya, pakaiannya bersih, semuanya rapi, apa semuanya. Kemudian memakai apa? Memakai namanya mahkota. Ya, wa alaiha tas dalam kitab dikatakan memakai mahkota. Kemudian perempuan itu, anak perempuan dalam alam barzah itu berkata kepada Imam Hasan Basri, Imam Hasan, ya, ala ta'rifuni, apakah engkau mengetahuiku? Ada Imam Hasan Basri, enggak. Imam Hasan Basri tidak pernah tahu siapa anak ini. Ya. Imam Basri mengatakan tidak tahu. Aku adalah anak perempuan yang ibuku pernah datang kepadamu, yang meminta amalan supaya bertemu di alam barzah. Kemudian kata Imam Hasan Basri, ibumu cerita kepadaku, ibumu cerita kepadaku kalau keadaanmu tidak seperti ini. Keadaanmu dulu memprihatinkan. Apa yang membuatmu seperti itu? Kata anak tadi dalam alam barzah itu, ada suatu laki-laki. Ada suatu laki-laki lewat kuburan. Kemudian laki-laki ini membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Laki-laki tersebut membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan hadiahnya dikasih pahalanya dihadiahkan untuk orang yang berada di kubur itu. Kemudian kata anak itu, berkat sholawat laki-laki itu hadiah pahalanya dari kami 550 orang azab yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggu berkat salawat Nabi Muhammad SAW. Maka hikmahnya dari cerita itu, dari sekarang kita perbanyak salawat. Kemudian setelah memperbanyak salawat, niatkan salawat itu hadiahnya untuk keluarga kita, terutama orang tua kita. Pasti senang orang tua kita ketika hadiah salawat, hadiah Fatihah, hadiah yang lainnya, pasti senang. Pasti akan senang. Ada juga pada suatu hari ada orang soleh, dikatakan kita berfawaidul muqarrah, orang soleh memiliki tetangga yang suka bermaksiat. Orang soleh memiliki tetangga yang suka maksiat. Kemudian namanya orang soleh, orang yang paham mana dosa, mana pahala. Orang soleh itu menyuruh kepada tetangganya untuk bertobat. Karena kasihan selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah disuruh tobat, tetangga itu tidak bertobat kepada Allah. Setelah itu tidak mau bertobat kepada Allah, tidak lama tetangga itu mati. Tetangga itu mati. Kemudian orang soleh ini, pas meninggal pun atau melihat dalam barzah juga melihat tetangga yang ahli maksiat itu berada dalam surga. Berada di dalam surga.
Otomatis orang soleh itu bingung. Ya, ini yang kita kenal sebagai ahli maksiat kok bisa dalam surga? Nanya. Ya, orang soleh pun nanya. Orang soleh nanya kepada orang itu yang ahli maksiat itu, kenapa? Apa yang membuat lo bisa mendapatkan kedudukan ini? Kok bisa kau di surga? Kemudian kata orang itu, suatu hari aku pernah hadir majelis yang mimpin pengajian atau majelis itu adalah muhaddits, orang yang ahli hadis. Kemudian orang itu yang ahli hadis atau mimpin pengajian mengatakan, barang siapa orang yang mengangkat suaranya untuk salawat kepada Nabi Muhammad SAW, wajib baginya surga. Nah, namanya orang tetangga yang ahli maksiat ini polos. Polos ketika mendengar perkataan ulama itu langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung mengangkat suaranya untuk berselawat. Kemudian semua jamaah yang hadir pada itu langsung berselawat kepada Nabi Muhammad dengan suara yang tinggi. Kemudian apa kata tetangga itu? Maka berkat salawatku kami semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Bu, perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat itu juga bisa menjadikan kita anak yang berbakti kepada orang tua. Apa dalilnya? Ada dalam hadis Muslim, itu riwayat Imam Muslim. Kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama kita disodorkan kepada Nabi Muhammad. Nama kita disodorkan, ya Nabi, ini fulanah binti fulan telah bersalawat kepadamu hari ini. Hari ini jam segini. Itu artinya tidak semuanya Nabi tahu. Kenapa kita bisa termasuk orang yang berbakti pada orang tua? Kita yang berselawat, nama orang tua kita disebut di depan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di alam barzakh orang tua kita mengetahui, pasti bahagia orang tua kita mengetahui. Kita menjadi orang yang berbakti berkat selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, Pak Bu, tadi membahas masalah yang pertama tadi, balik lagi madrasah madrasatul ula, ini yang penting untuk sampaikan. Kita mempunyai anak, harus dididik betul-betul. Jangan sampai pengaruh luar itu masuk dalam hati. Artinya pengaruh luar, pengaruh yang ingin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak Bu yang mengetahui wajib-wajib aja dulu, alhamdulillah. Zaman sekarang ini kita mau punya anak mengetahui apa yang wajib untuk dia, apa yang wajib untuk orang tuanya, apa yang wajib untuk keluarganya, itu sudah alhamdulillah. Apalagi sampai bisa melakukan sunnah-sunnah, apalagi bisa melakukan sesuatu yang dicintai tapi tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau kita meninggal, siapa yang mau ngirimin Fatihah selain anak kita? Siapa yang mau ngirim hadiah selain anak kita, selain keluarga kita? Tetapi kita tanamkan kesadaran itu kepada anak kita dulu. Bagaimana caranya? Yaitu diajarkan dengan ilmu agama. Nah, belajar agama yang banyak, supaya hadiahkan mama atau ibu nanti dikubur. Itu aja yang bisa buat kita bahagia nanti dikubur, Bu. Karena apa? Siapa yang mau membacakan Fatihah tanpa kita bayar atau kita kasih makan selain anak kita? Wallahu a'lam bagaimana kita setelah meninggal, ekonomi kita dari tahu. Kecuali anak kita yang beriman dan anak yang soleh. Kan hadis Nabi Muhammad SAW, idza mata ibnu Adam, kata Nabi, in qata'a illa salas. Jikalau mati seorang manusia itu,
akan terputus semua amalnya kecuali 3. Apa aja? Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, sedekahun jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah semuanya kalian paham. Nah, artinya sedekah jariyah itu kita berikan uang kepada sesuatu yang berjalan untuk ibadah. Ya, seperti masjid, seperti pondok pesantren, TK, TPA, dan semuanya yang berhubungan dengan agama. Ya, itu sedekah jariyah. Kemudian kalau misalnya ya uang kita tidak banyak lebih, tetapi ya sebisanya, tidak wajib yang memberikan sedekah itu semua hartanya. Yang penting ada, karena apa? Itu adalah bekal kita di akhirat nanti. Yang kedua apa? Ya, ilmu yuntafa'u bihi. Yang kedua adalah ilmu yang bisa memberi manfaat kepada orang. Mohon maaf, mungkin kalau kita merasa sudah uzur untuk mencari ilmu yang bisa di pondok, ya hidup pesantren atau sekolah lagi, tetapi kesempatan itu luas untuk kita mengajarkan ilmu, belajar seperti ini. Ya, misalnya ada guru-guru yang lain mengajarkan ilmu, kita bawa ilmu itu ke rumah. Ya, kita dudukkan anak kita, guru tadi itu ini harus dipelajari. Ya, kita pahamkan kepada anak kita ilmu agama. Kemudian yang terakhir apa? Waladun soleh yad'u lahu. Anak yang soleh yang bisa apa? Yang bisa mendoakan kepada orang tuanya. Ya, makanya kalau bisa kita punya anak, sekolahkan formal, sekolahkan pondok juga. Dua-duanya ya, biar ia bisa mendapatkan kesuksesan dunia, mendapatkan kesuksesan dalam akhirat juga. Ya, maka dari itu masukkanlah anak kita pelajaran agama. Ya, kalau bisa pun itu belajar di pondok. Ya, kalau misalnya ada halangan lain atau tidak bisa pisah, biarlah jadi seorang. Anak-anak itu untuk pelajaran agama. Mungkin ini saja yang insya Allah disampaikan. Semoga yang sedikit ini insya Allah manfaatnya banyak, barokah menjadi kita. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita istiqomah. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa tetangga kita, dan dosa semuanya. Muslimin amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kullu dunya salih wa nawasatan hadmar wa ila hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah bi rahmatillah wa 'adad ma fil ilmillah salatan wa salaman daimin min mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah fid din wa dunya wal akhirah. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا واغفر لكل ذنوب واستر لكل عيوب واكشف لكل كروب واكفي عاد المؤذين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Doa lagi.